Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalawatullahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selaku khatib, saya berwasiat pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin membahas hal yang ringan namun seringkali terjadi pada diri kita, yaitu qaswatul qalb atau ketika hati keras dan membatu. Hadirin kaum muslimun jamaah salat Jumat yang mulia, Saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati keras dan membatu. Sombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu, yang menjadi keras dan membatu. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sebenarnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak bicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah perutmu sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makan dan makan dari makananmu, niscaya akan melembutkan hati dan melapangkan rizkimu. Hadis riwayat Tabrani. Ketika kita menjamu yatim, menawar mereka makanan terbaik yang kita miliki bukan saja melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, cara lainnya adalah sering-seringnya berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan meningkatkan derajat di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah? Zat menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu.
Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan dan menghindari bermalas-malasan. Bahkan kata beliau, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Rasul SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas." Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari yang mujur. Lalu, jika kita tetap rasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Apabila musibah yang engkau dapatkan fajar sekali, padahal tak berhenti engkau berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tidak memintanya. Semoga kita terhindar dari hati yang keras dan membantu yang menjabur di dalam diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzunbin fastaghfiruhu yaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammadin wa ala ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala anhu kulla sahabati Rasulullah ajmain. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Allahumma arinal haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil mu'minina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.